Jumat itu, di penghujung hayatnya, sebuah kalimat terakhir keluar dari mulut Yesus. Sebuah kalimat yang menggambarkan penyerahan. Dia berkata, Jumat itu. Jumat itu. Jumat itu, kalimat ketujuh dan kalimat terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata dalam Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa, sebuah awal kalimat yang begitu indah kalau kita melihat rangkaian 7 kalimat Yesus di atas kayu salib. Kalimat pertama yang juga dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Seakan Yesus sedang merangkai sebuah puisi yang diawali dengan kalimat "Ya Bapa" pada kalimat ucapan pertama dan diakhiri pada kalimat ucapan ke-7 dengan ucapan juga "Ya Bapa." Sungguh indah apa yang mau diajarkan oleh Yesus. Dalam segala kondisi Dia mengajarkan kepada kita untuk boleh membangun relasi kepada Tuhan lewat dia, yaitu suatu relasi yang dibangun antara seorang anak dan bapa. Dan itu hanya bisa terjadi dalam kehidupan kita karena pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus tidak ada satupun manusia yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi kalimat "Ya Bapa" ini merupakan kalimat yang penting yang menggambarkan makna yang lebih mendalam, makna yang lebih utama dari salib. Ya Bapa menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Salib bukanlah persoalan bagaimana penyiksaan itu, bagaimana penganiayaan itu, bagaimana penyaliban itu, bagaimana kematian itu. Persoalan utama salib adalah siapa yang mati itu. Dan jelas kita mencatat bahwa yang mati itu adalah anak Allah. Ketika anak Allah yang adalah firman Allah itu menjadi manusia, hidup sebagai manusia, dan akhirnya mati sebagai manusia demi menebus dosa-dosa kita. Tak satupun di antara kita sekali lagi yang dapat menjadi penebusan bagi dosa kita sendiri, apalagi bagi dosa orang lain. Salib bukan persoalan bagaimana kematian itu, tapi siapa yang mati itu. Anak Allah mati bagi kita. Dan unik, setelah Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Markus 15 ayat 39 mencatat satu kalimat yang indah. Dikatakan di situ, Mazmur 15 ayat 38 sampai dengan 39, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri menghadap dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Saat kematiannya,
kepala pasukan itu melihat Yesus dan dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Dan Markus mencatat, pada saat itu juga bait Allah terbelah. Tirai bait Allah itu, tabir bait Allah itu terbelah, menandakan bahwa kematian Yesus yang memanggil dan menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya itu sebagai awal yang baru, awal relasi antara manusia dengan Allah yang baru, di mana kita dapat menghadap langsung kepada Bapa melalui Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," kalimat ini merupakan kalimat penyerahan yang menggambarkan Yesus sungguh adalah anak Allah. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 mencatat, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Yesus berkata tidak ada satupun kuasa yang dapat mengambil nyawanya, kecuali Dia sendiri secara sadar menyerahkannya. Dan itulah tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu untuk juga menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai penebusan bagi umat manusia. Pelajaran penting bagi kita, yakinlah bahwa Yesus adalah anak Allah, dan melalui dirinya kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Salib sekali lagi bukan persoalan bagaimana atau bagaimana penyiksaan itu atau bagaimana kematian itu, tapi siapa yang mati itu. Yesus yang adalah anak Allah mati bagi kita. Tugas kita selanjutnya adalah juga menyerahkan hidup kita ke dalam tangan. Jumat itu adalah Jumat yang agung, karena bagi kita Allah mau mati. Kapankah Jumat Agung itu?